agency online service. Gimana kabarnya sepanjang hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan. Oh iya, saya juga menyambut teman-teman yang baru pertama hadir di ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, bentar lagi juga kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Kau berkati juga pelayan yang ikut serta dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Mari hari ini kita memuji Tuhan sama-sama, amin.
Kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami hidup saat ini Tuhan. Kami seperti ini karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus.
Mari sama-sama nyatakan, Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah seumur hidupku. Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah seumur hidupku. Ku mau Engkau ku sembah, Kau yang mulia, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, Jesus, we worship Segala pujian dan syukur. Sebuah pujian dan penyembahan yang luar biasa bukan? Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita. Nah, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk hambanya yang dipersilakan. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Selamat sore rekan-rekan New Generation Community dimanapun teman-teman ada saat ini. Kita kembali akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan saya percaya saudara siap untuk diberkati, kita semua siap untuk menerima berkat Tuhan. Nah, mari siapkan hati saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan saat ini ketika kami bersama beribadah, ketika kami bersama menikmati firman Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap kami, pesan-pesan yang hendak Kau sampaikan bagi kami, bahkan bagi seluruh dunia hari-hari ini kami boleh terima, dan kami boleh ambil bagian di dalam melaksanakan semua kebenaran firman Tuhan dan melakukan perintah-Mu untuk kami menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi, Engkau pimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar, kami semua diberkati. Dengan sukacita kami sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom rekan-rekan New Generation Community dimanapun saudara berada saat ini, dan anak-anak muda di kota Bandung, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa dimanapun saudara berada. Kita bersyukur saat ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan, diberkati di dalam perenungan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Siap diberkati? Ya, bersama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu pesan yang Tuhan Yesus sampaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua anak-anak Tuhan, bahwa hari-hari ini kita harus menjadi utusan-utusan Tuhan di dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, The Great Commission, kalau saudara pernah dengar amanat agung, maka itu adalah sebuah perintah agung, sebuah tuntunan yang perlu untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan, karena perintah itu dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saat ini saudara yang kasih Tuhan, tentunya ayat ini sudah tidak asing bagi saudara. Saya akan bacakan untuk saudara Matius 28 ayat 18, 19, 20, tapi saya akan fokus di ayat 19 dan
20. Firman Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, sampai kepada akhir zaman. Demikian Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari pesan ini saya merenungkan hari-hari ini untuk generasi anak-anak muda yang sedang hidup di zaman ini, yang sedang hidup di masa sekarang ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Karena saya banyak bergaul dan terlibat di dalam pelayanan anak-anak muda di lembaga di mana saya melayani saat ini bersama dengan Lembaga Compassion Internasional. Saya fokus melayani anak-anak sampai ke anak-anak muda. Di New Generation Community juga anak-anak muda. Jadi saya cukup paham apa yang dilakukan anak-anak muda, passionnya, hobinya, dan kemudian aktivitasnya sehari-hari. Saya lihat hari-hari ini anak-anak muda tidak jauh dari teknologi. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana pesan Yesus Kristus tentang amanat agung dalam kondisi konteks anak-anak muda saat ini yang begitu erat, begitu dekat dengan teknologi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ada sebuah penekanan kata menjadi murid. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa ada sebuah perintah bagi saudara dan saya untuk memuridkan, menjadikan bangsa murid Yesus. Nah, ada seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia pemuridan, namanya Bill Hull. Bill Hull ini seorang penulis dan ya bisa dikatakan pakar pemuridan. Nah, Bill Hull ini berkata, seorang murid, jadi Bill Hull ini menyatakan nih di dalam tulisannya, seorang murid itu disebut dengan matetes dalam bahasa Yunani, adalah seorang pembelajar, saudara, atau pengikut yang biasanya seorang yang berkomitmen kepada yang berotoritas. Sekali lagi ya, Bill Hull menyatakan begini, seorang murid, matetes dalam bahasa Yunaninya, murid itu matetes dalam bahasa Yunaninya, adalah seorang pembelajar atau pengikut yang biasanya adalah seorang yang berkomitmen kepada seorang yang berotoritas. Nah, siapa pemilik otoritas atas hidup saya, atas hidup saudara, atas hidup kita? Tuhan Yesus. Artinya, kalau Yesus sebagai pemegang otoritas, Yesus sebagai pemegang kedaulatan atas hidup kita, kita adalah orang-orang yang berkomitmen kepada Dia. Nah, di dalam komitmen itu, kita mau meneladani hidupnya. Kita mau belajar akan kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus hidup, karakter Tuhan Yesus. Kita belajar supaya kita bisa hidup seperti Dia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa belajar tentang kebenaran Allah. Jadikan semua bangsa berkomitmen untuk mengikut Yesus, dan kemudian menerima kebenaran, menerima firman dari Tuhan Yesus. Nah, setiap pengikut Kristus, kalau dia sudah menyediakan diri, kalau dia sudah memberikan diri menjadi pengikut Kristus, maka amanat agung adalah sebuah panggilan, sebuah perintah untuk dia menjadi murid.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, amanat agung adalah perintah untuk memuridkan. Di Matius 28 tadi. Jadi kita bawa orang, kemudian dia menjadi murid. Karena apa? Karena kita sendiri yang sudah percaya kepada Yesus, kita memberikan diri dan menjadi murid. Jadi saudara dan saya yang sudah menjadi murid, tugas kita untuk mengajak orang lain menjadi murid Yesus. Setuju? Katakan amin. Nah, saudara, dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19, Tuhan Yesus bilang begini nih. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Perhatikan, mari ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya untuk mengikut Dia, untuk menjadi muridnya. Dan Dia akan menjadikan kita penjala manusia. Dia akan menjadikan kita pemenang-pemenang jiwa, membawa orang-orang datang menjadi pengikut Yesus. Dan kemudian di dalam Matius 16 ayat 24, Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku," kata Tuhan Yesus, "ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Nah, ini penting saudara, karena inilah kriteria seorang murid. Inilah syarat menjadi murid. Kalau saudara sudah menjadi murid Yesus, saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, perhatikan 3 hal ini. Engkau sudah mengikut Yesus, berarti selanjutnya kita adalah orang-orang yang menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya kita mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan kita, sehingga kita berani berkata tidak untuk hal-hal yang dulunya kita sangat sukai, kita sangat gemari, tetapi karena kita sudah percaya Yesus dan Tuhan larang untuk melakukan hal-hal yang kita sukai itu dulu, atau kita diajar untuk lebih prioritas kepada kerajaan Allah, maka kita tolak hal-hal yang kita sukai itu dan memprioritaskan Tuhan. Itu artinya menyangkal diri. Kita menempatkan kepentingan Tuhan di atas keinginan-keinginan pribadi kita. Karena melakukan sesuatu yang disukai itu sangat mudah, saudara. Tetapi meninggalkan sesuatu yang disukai, apalagi itu dosa, ya, meninggalkan sesuatu yang disukai dan melakukan apa yang Tuhan mau, nah itu yang seringkali menjadi pergumulan bagi anak-anak muda. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki bagi seorang murid, menyangkal diri. Saya dulu seorang perokok. Jadi saya harus menyangkal diri dengan meninggalkan kebiasaan merokok dan kemudian mengikut Yesus dan menjaga bait Allah tetap kudus. Saya dulu seorang peminum, suka minum minuman keras. Karena saya memprioritaskan Tuhan dan menjaga baitnya sebagai tempat kediaman Roh Kudus, maka saya tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya, minum minuman keras. Itu namanya menyangkal diri. Dan yang kedua dikatakan memikul salibnya. Nah, pada zaman Romawi, seorang yang dihukum mati di atas kayu salib, maka dia akan memikul salibnya sendiri sampai di tempat di mana dia ditetapkan untuk akan disalib. Jadi salib itu adalah lambang kematian, itu adalah sebuah simbol kematian. Kalau seseorang sedang memikul salibnya pada zaman itu,
Oh, orang langsung tahu, oh orang ini bakal disalib nih, dia bakal mati dan dia bakal mati di atas salib. Nah, artinya apa? Kalau kita memikul salib mengikut Yesus, itu artinya kita harus matikan segala dosa-dosa, segala keinginan-keinginan duniawi. Nah, mematikan dosa itu seringkali terjadi pergumulan. Kebiasaan-kebiasaan buruk terus kemudian harus dilepaskan, terjadi pergumulan. Bahkan hal-hal yang berbau duniawi yang tidak mengutamakan Allah. Contohnya mengutamakan Allah saat bangun pagi-pagi, kita saat teduh, kita nyanyi, kita nyembah, kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi untuk melakukan ini seringkali sulit dilakukan karena kecenderungan kita saat bangun pagi, apalagi bangunnya sudah kesiangan dan telat, nah kita akan melakukan hal-hal lain. Bahkan mungkin pegang handphone itu lebih prioritas. Dan di handphone itu kita bisa bermenit-menit, berjam-jam tanpa melakukan saat teduh. Nah, kalau kita bisa tinggalkan kebiasaan ini dan membangun hubungan dengan Tuhan dulu lebih utama, itu artinya kita bisa memikul salib, dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan maksudkan. Mengikut Dia itu pikul salib. Dan yang ketiga dikatakan mengikut aku, artinya menjadi murid Yesus, berkomitmen mengikut Yesus, melakukan kehendak Yesus. Itu merupakan proses yang berjalan terus-menerus, saudara. Proses yang tidak pernah berhenti. Selama kita hidup, kita terus adalah orang-orang yang mengikut Yesus, yang mendedikasikan, membaktikan hidup bagi Yesus. Ini karakter kehidupan seorang murid. Dia menyangkal dirinya, mengutamakan Yesus di atas kepentingan pribadinya, keinginan duniawinya, dan dia memikul salibnya, mengubur dan melupakan dan meninggalkan semua dosa-dosa, dan kemudian mengikut Yesus dan melakukan kehidupan di dalam kebenaran firman dan menjadi murid Yesus, mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Dan ini sebuah proses. Nah, sebagai seorang murid, kita sudah belajar hal ini, maka inilah yang akan kita lakukan bagi orang-orang yang sedang menanti-nantikan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Yaitu tugas saudara dan saya, memuridkan orang lain. Saya sudah memuridkan orang sejak tahun 1992. Pasti banyak yang belum lahir. Itu berarti sekitar 39 tahun yang lalu, saudara. Tepatnya pada bulan Mei, saya memuridkan dari 3 orang, 5 orang, 12 orang, terus sampai 100 orang, 200 orang. Kemudian bikin kelompok-kelompok pemuridan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Itu panggilan. Nah, tantangannya saat ini untuk saudara anak-anak muda, maukah saudara memuridkan keluargamu? Maukah engkau memuridkan teman-temanmu? Maukah engkau memuridkan orang-orang yang ada di sekitarmu? Bang, gimana caranya memuridkan? Lakukan saja seperti Matius 16, Matius 4 tadi. Ajak orang mengikut Yesus. Bawa mereka untuk meninggalkan dosa-dosa mereka dan belajar kebenaran firman. Bawa mereka mengikuti tuntunan-tuntunan Tuhan. Sebab di dalam Matius 28 tadi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kalau saudara memuridkan, saudara harus bawa orang mengenal Yesus lahir baru, mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian memberi diri dibaptis. Pertanyaan saya satu, adakah di antara saudara yang belum dibaptis hari ini? Kalau ada, cepat-cepat hubungi gereja saudara. Katakan, saya mau dibaptis. Di masing-masing gereja ada proses-proses
sebelum pembaptisan. Mungkin ada belajar dulu, mungkin ada yang langsung dibaptis baru kemudian belajar. Tapi firman Tuhan bagi seorang murid, dia harus dibaptis. Nah, kalau engkau hari ini belum dibaptis, serahkan dirimu untuk dibaptis. Kalau saudara mengalami kesulitan untuk menerima layanan baptisan, hubungi kami. Ada nomor New Generation Community, ada Pak Yohanes Sendang yang bisa saudara hubungi di situ, ada saudara Angga yang bisa hubungi di situ, dan sampaikan melalui nomor-nomor yang ada di YouTube channel ini, dan kami akan melayani saudara di dalam gereja yang bisa melayani saudara untuk dibaptis. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa tenang kalau saudara belum dibaptis, tapi serahkan dirimu, karena ini perintah Tuhan Yesus, engkau harus dibaptis. Siap saudara? Engkau yang belum dibaptis, serahkan dirimu supaya engkau dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Nah, orang yang memuridkan, tugas saudara adalah pergi menjangkau jiwa-jiwa. Tugas saudara adalah mengajak orang untuk mengikut Yesus dan menjadikan dia murid Yesus. Artinya bawa orang itu lahir baru. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bagaimana cara mendoakan orang lahir baru. Saudara bisa lihat siaran YouTube channel ini di waktu-waktu yang lalu. Bagaimana cara menuntun orang terima Yesus, bagaimana cara membawa orang kepada Yesus, dan kemudian tuntun mereka untuk masuk sampai ke baptisan. Dan selanjutnya ajar mereka tentang segala perintah Tuhan untuk dilakukan dan larangan Tuhan, supaya orang-orang hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pergi, ya, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang perlu saudara perhatikan nih hari-hari ini ya. Jadi saya lihat dunia hari-hari ini, tanpa kita sadari, ternyata dunia juga memuridkan anak-anak muda, tentunya kepada kepentingan dunia itu sendiri. Saudara bisa perhatikan, saat ini dunia sedang memuridkan anak muda melalui media dan teknologi. Media-media begitu banyak saat ini. Media cetak, elektronik, sosial, teknologi. Saya yakin anak-anak muda sudah banyak belajar tentang coding, tentang games. Di handphone saudara, di gadget saudara, di laptop saudara mungkin banyak tuh jenis-jenis games yang bisa menghabiskan waktu saudara berjam-jam, berhari-hari. Dunia anak-anak muda saat ini, anak-anak muda yang ada di Bandung, bahkan dimanapun saudara berada, sedang dimuridkan oleh media. Nah, berapa banyak informasi yang saudara terima dari media sosial saudara? Berapa banyak informasi yang mempengaruhi saudara dari media sosial saudara, yang membuat saudara marah, yang membuat saudara bahagia, yang membuat saudara happy, yang membuat saudara jauh dari Tuhan, atau membuat saudara dekat dengan Tuhan? Nah, setiap faktor yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu indikator bahwa saudara sedang dimuridkan oleh dunia. Padahal amanat agung Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi murid dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, bukan murid dunia. Saudara sudah sering mendengar istilah AI, Artificial Intelligence. Saudara sudah sering mendengar
tentang kata data, informasi, blockchain. Saudara sering dengar tentang radikalisme yang ditawarkan melalui internet, website-website yang ada Ada di dalam handphone saudara. Saudara juga pasti sering mendengar kata LGBT di dalam handphone saudara, melihat dan membaca informasi tentang itu. Saudara banyak temukan informasi tentang drugs yang menyenangkan, yang membuat orang lupa ingatan. Saudara pasti banyak menerima tentang informasi ateisme yang mengatakan mengikut Tuhan itu banyak aturan, banyak kewajiban, tidak ada kebebasan. Ayo tinggalkan Tuhan. Informasi-informasi itu adalah yang ditebarkan oleh dunia supaya saudara menjadi pengikutnya. Nah, kalau saudara cenderung mengikuti hal-hal seperti ini lebih daripada Tuhan, dengar baik, sore hari ini saya mau beritakan kepada saudara, engkau sedang dimuridkan oleh dunia, bukan oleh Yesus. Dan kalau engkau sedang dimuridkan oleh dunia, dengar baik, akhir hidupmu akan di dalam ketidakpastian. Hidupmu akan dalam ketidaktenangan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus sudah memberikan amanat agung untuk saudara dan saya, untuk kita menjadi komitmen pengikut Dia, untuk kita mengikuti segala tuntunan dan perintahnya, dan hidup berkenan kepadanya, dan melepaskan kita dari semua ikatan-ikatan dunia ini. Kalau engkau mengalami sebuah situasi keadaan, contoh misalnya ingin bunuh diri, saya mau beritahu, itu karena dunia ini menakutkan buat saudara. Itu karena dunia ini menekan hidup saudara. Dan kelepasan, kebebasan dari keinginan-keinginan seperti itu hanya ada di dalam Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau begitu candu, begitu menyenangi pornografi, itu artinya dunia ini sedang menawarkan kenikmatan kepadamu, sedang menawarkan sensasi-sensasi imajinatif kepadamu, sehingga engkau tidak mengikuti, engkau tidak melihat lagi kasih Allah di dalam hidupmu. Saya mau beritahu, penawarnya, obatnya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan hidup di dalam kebenarannya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, pesan amanat agung sore hari ini adalah mengajak saudara, membawa saudara menjadi murid Yesus Kristus, dan saudara memuridkan orang-orang lain menjadi murid Yesus. Lepaskan dirimu dari pemuritan dunia ini, dari pengaruh-pengaruhnya. Sadar tidak sadar, anak-anak muda banyak sekali terikat dengan hal-hal duniawi. Lepaskan dirimu, saudara. Jangkau teman-temanmu yang mungkin lebih parah keadaannya dari dirimu sendiri. Jangkau mereka, katakan kepada mereka, itu hal yang buruk. Yuk, kalau engkau mau lepas dan meninggalkan hal itu, datang kepada Yesus. Beri dirimu dibaptis dan diajar kebenaran firman Tuhan. Siap saudara? Nah, saya mau sampaikan satu firman lagi kepada saudara. Kabar sukacita, kabar baik bagi setiap orang yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pesan Tuhan Yesus buat saudara. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12 berkata, Yesus menyatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia
akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara yang saat ini ada di dalam kegelapan, ada dalam situasi yang tidak baik, ada di dalam keputusasaan, ada di dalam tekanan mental depresi, ada di dalam sakit penyakit, bahkan masalah ekonomi, dengar baik, hidupmu akan cerah dan terang kembali ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab Yesus katakan, Dialah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara dan saya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, engkau akan punyai terang hidup. Kegelapan akan hilang dari hidupmu. Saya mau berdoa buat saudara yang rindu memiliki terang hidup di dalam kehidupan saudara, supaya kegelapan yang kau alamin di dalam situasimu itu bisa dilenyapkan, bisa disingkirkan oleh terang dari Yesus Kristus. Yuk, siapkan hatimu saudara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, bersyukur Tuhan, siang hari ini, sore hari ini, sampai malam hari ini kami bersyukur oleh kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mengerti bahwa Yesus merindukan kami menjadi murid-murid yang berkomitmen untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi, meninggalkan, dan tidak melakukan lagi semua larangannya. Saat ini Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk kami hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, untuk kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang komitmen. Bahkan kalau ada di antara kami saat ini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, kami buka hati kami dan kami berkata, masuklah ke dalam hidup kami untuk menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Dan Engkaulah pemilik kedaulatan yang akan mengampuni dosa-dosa kami dan menjadikan hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda, New Generation Community, anak-anak muda di Kota Bandung, anak-anak muda di Indonesia, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau yang menjadikan setiap mereka murid-murid-Mu. Jangan izinkan dunia ini memuridkan mereka dengan segala daya tariknya, tetapi Tuhan sendiri yang membawa setiap kami yang mendengar, yang melihat YouTube channel ini untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, agar kami dapat lepas dari segala tekanan-tekanan, godaan-godaan dunia ini, dan kami lepas dari segala kegelapan-kegelapan kehidupan di dunia ini, dan menerima Yesus yang adalah terang hidup bagi kami, yang menerangi seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu sore hari ini. Kami bersyukur sebagai pengikut-pengikut Yesus, kami akan beritakan firman-Mu, kami akan saksikan keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada banyak orang dan menjadikan mereka murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami nikmati semua kebaikan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sejak saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang setuju percaya sudah menerima berkat bersama, katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap semangat menjadi kabar baik bagi orang lain. Firman Tuhan yang sangat luar biasa. Biarlah firman Tuhan tersebut bisa menjadi rema di kehidupan kita sehari-hari.
Sampai di sini ibadah online kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan and God bless you. Sarang. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be